masjid itu tidak boleh lepas dari anak muda. Jadi masjid itu harus menjadi tempat nongkrongnya anak muda, tempat dia ngopi di situ, cangkruannya di situ. Jadi masjid harus jadi tempat nongkrongnya anak muda. Kenapa? Karena anak muda ini yang dia nanti meneruskan estafet perjuangan kita, gitu. Kita sebagai orang tua, kita ini lebih pada menjadi penasehat, ya, mengarahkan, gitu ya. Tetapi tetap masjid harus anak muda yang mengelola. Karena dari anak-anak muda inilah nantinya yang akan bisa mengembangkan perjuangan dakwah ini. Mungkin saat ini banyak anak muda alih dengan masjid. Kenapa? Karena masjid hanya sekedar aktivitas-aktivitas yang rutinitas, gitu ya. Kegiatan-kegiatan rutinitas, misal kalau hanya ada kegiatan ketika ada PHBI, misal ada kegiatan hari besar, itu masjidnya rame, habis itu sepi ya, gitu ya. Nah, kenapa? Karena anak mudanya nggak digerakkan. Nah, kita berharap anak-anak muda ini bisa dekat dengan masjid. Bagaimana? Ya berarti takmir atau pengurus masjid, mereka harus punya program yang memang dibutuhkan oleh anak muda atau anak muda yang menggerakkan, gitu. Dan kita nggak kaklek, gitu ya. Bisa jadi anak muda itu memang karena sifatnya adalah darah muda, darah perjuangan, gitu ya. Ya sehingga menggebu-gebu lah, gitu ya. Ya apa-apa, kita fasilitasi gitu mereka, gitu. Mereka bisa bermain di sini, main bola. Biasanya anak-anak di sini di Ahlussunnah ini biasanya kalau sore main bola. Kita fasilitasi main bola, silakan. Intinya mereka nyaman dengan keberadaan masjid. Jadi sebenarnya aktivitas kemasjidan ini kalau kita runut ke belakang itu sudah dilakukan sejak zamannya Rasulullah, gitu. Ketika Rasulullah pertama hijrah ke Madinah, ya, beliau pertama kali membangun Masjid Kubah, ya. Sebelum beliau nyampe Madinah kan beliau nyampe di daerah Kubah. Jadi tidak lepas bahwa masjid ini adalah tidak lepas daripada kaum muslimin. Jadi sangat, terkutip kalau kami, sangat tidak tepat ketika membangun sebuah peradaban Islam tanpa disampingkan adanya masjid. Jadi masjid ini harus menjadi semacam tonggaknya, gitu. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah setelah Masjid Kuba, beliau mendirikan Masjid Nabawi. Nah, ketika di Masjid Nabawi ini banyak aktivitas beliau, tidak hanya sekedar aktivitas politik, gitu ya, tapi juga aktivitas umat yang banyak, gitu. Termasuk beliau mendirikan Ahlus Sufah, gitu, sebuah tempat di sudut Masjid Nabawi untuk orang-orang belajar pada Rasulullah. Kalau masjidnya saat ini orang mengatakan bahwa Ahlus Sufah itu tempat orang miskin, bukan, gitu. Ahlus Sufah ini tempat orang belajar pada Rasulullah. Kenapa? Di situ ada Abu Hurairah, ada Abdullah Abbas, gitu ya, yang sebenarnya menjadi ulamanya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu mendidik para sahabat, ya, itu di Ahlus Sufah, gitu. Nah, dari mana Ahlus Sufah dihidupkannya? Ya dari masyarakat Madinah yang kaya-kaya, gitu ya, dia mensedekahkan hartanya ke Masjid Nabawi untuk pendidikannya para sahabat itu. Ya, sehingga sebenarnya aktivitas kemasjidan ini sudah lama, gitu. Bahkan banyak di misal kampus-kampus luar negeri, gitu ya, Cambridge dan sebagainya, itu banyak mengambil manfaat dari wakaf produktif, gitu. Karena salah satu fungsi dari masjid itu kan mengelola harta zifaf, ya, zakat, infak, sedekah dan wakaf, itu kan. Nah, salah satu adalah wakaf produktif, gitu. Dan banyak kampus-kampus Al-Azhar Mesir dan misal di Indonesia ada di Gontor dan sebagainya, itu mereka berawal daripada sebuah masjid. Sehingga sebenarnya aktivitas kemasjidan itu sudah lama, gitu. Bahkan di Baghdad itu ada salah satu masjid itu dia punya tempat orang untuk naruh sedekah dan orang lain bisa ngambil, gitu. Kalau sekarang misal ada kaum muslimin yang nitip jual sayur ditaruh di masjid atau di etalase, orang ngambil di situ. Nah, sebenarnya itu sejak zamannya Khalifah sudah ada, gitu. Setiap masjid-masjid yang ada di Irak itu ada tempat untuk naruh sedekah. Jadi orang bisa naruh sedekah, orang bisa ngambil sedekah itu. Nah, jadi manfaat masjid itu luar biasa. Makanya banyak dulu pergerakan-pergerakan Islam itu pasti beritisnya di masjid. Kalau di Jakarta ada Masjid Al-Azhar, di Bandung ada Masjid Salman, di Bogor ada masjid di IPB itu. Dan masjid itu bisa manfaatnya bisa ribuan tahun. Faktanya Al-Azhar Mesir itu
Al-Azhar Mesir itu kan dari Masjid Al-Azhar. Sempat Al-Azhar itu mati berapa ratus tahun gitu ya. Ketika Sultan Al-Ayyubi berkuasa itu sempat Masjid Al-Azhar ditutup kampusnya gitu ya. Tapi masjidnya tetap bergerak gitu. Berapa ratus tahun kampusnya berdiri lagi. Ya, itu menjadi fakta bahwa masjid itu punya dampak jangka panjang. Mungkin misalnya kecil masjidnya gitu. Tapi jadi berapa tahun ke depan bisa menjadi lebih besar lagi manfaatnya.